Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Putri, perwakilan dari kelompok 4. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ayu Dewi Kusuma, Rival Nyingawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi diskusi kami, yaitu tentang komunikasi. Dari hasil pembacaan materi yang terdapat dalam laporan sebagai hasil diskusi kami, muncullah pertanyaan sebagai berikut. Landasannya ialah, dalam komunikasi terdapat 3 komponen dalam proses komunikasi. Salah satunya ialah alat yang digunakan dalam komunikasi. Alat komunikasi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek linguistik dan non-linguistik atau paralinguistik. Aspek paralinguistik mencakup kualitas ujaran, unsur suprasegmental, nada dan intonasi, jarak, dan gerak-gerik tubuh. Dari beberapa aspek paralinguistik tersebut, apakah semuanya termasuk dalam jenis komunikasi nonverbal atau tidak? Ataukah salah satu di antara ada yang termasuk dalam jenis komunikasi verbal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami terlebih dahulu memahami apa hakikat dari komunikasi itu sendiri, apa-apa saja jenis komunikasi, dan alat dalam berkomunikasi. Hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi berarti dasar-dasar atau inti yang harus ada di dalam kegiatan bertukar informasi. Dari hakikat tersebut muncullah komponen yang harus ada dalam komunikasi, yaitu 1. Pihak yang berkomunikasi, pengirim dan penerima informasi. 2. Informasi yang dikomunikasikan. 3. Alat yang digunakan dalam komunikasi. Alat komunikasi berhubungan atau berkaitan dengan jenis komunikasi. Jenis komunikasi. Komunikasi verbal atau komunikasi bahasa adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Komunikasi verbal juga berarti komunikasi yang menggunakan alat wicara, yakni bahasa itu sendiri. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan alat bukan bahasa, seperti bunyi peluit, cahaya lampu, semafor, alat komunikasi dalam masyarakat hewan. Alat komunikasi terdiri atas 2. Pertama, aspek linguistik, mencakup tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, yakni fokus kajiannya ialah ilmu linguistik, seperti bunyi atau font, dari bahasa, proses pembentukan morfem, kata, kalimat, paragraf, dan makna dari bahasa tersebut. Kemudian aspek paralinguistik, yaitu mencakup kualitas ujaran, unsur suprasegmental, tekanan atau stres, nada atau pitch, intonasi, jarak, gerak-gerik tubuh, terobaan. Selain itu, alat komunikasi itu ada 2, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Berdasarkan contoh yang ditampilkan dalam PPT, yaitu video untuk alat komunikasi itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Mengapa? Karena proses penyampaian informasinya tidak menggunakan bahasa, melainkan hanya melalui gerakan tanpa berbicara, dan jenis pesannya ialah pesan berantai. Jadi, di dalam contoh video yang ditampilkan, sudah jelas menggunakan alat komunikasi, yaitu aspek paralinguistik atau non-linguistik. Mengapa? Karena di dalam aspek paralinguistik mencakup jarak dan gerak-gerik tubuh, sehingga sesuai dengan contoh yang ditampilkan, mereka berkomunikasi dengan menggunakan jarak dan bahasa tubuh atau bahasa isyarat, tanpa berbicara ataupun mengeluarkan suara. Secara tidak langsung, pertanyaan di awal tadi mengenai aspek paralinguistik mencakup kualitas ujaran, unsur suprasegmental, nada dan intonasi, jarak, dan gerak-gerik tubuh atau rabaan. Apakah semuanya termasuk dalam jenis komunikasi nonverbal atau tidak? Apakah salah satu di antara ada yang termasuk dalam jenis komunikasi verbal? Secara tidak langsung, pertanyaan tersebut mengenai aspek paralinguistik sebagiannya sudah terjawab, yakni jarak, gerak-gerik tubuh, rabaan yang berkenaan dengan indera perasaan atau kulit, termasuk dalam komunikasi nonverbal. Sedangkan aspek paralinguistik sebagiannya lagi belum terjawab, yakni kualitas ujaran, unsur suprasegmental, nada, dan intonasi. Pertama, kualitas ujaran. Kedua, unsur suprasegmental, tekanan atau stres. Hubungan dengan segmen ujar atau bunyi, fonem yang tidak dapat membentuk kata, tapi dapat membedakan makna. Tekanan menyangkut keras lunaknya bunyi bergantung pada lebar tidaknya amplitudo. Ketiga, nada dan intonasi. Nada menyangkut tinggi rendahnya bunyi, intonasi dan ritme muncul dalam untaian kalimat, menurut Purwarupa Lingua 2019.
Nah, dari hasil diskusi, kami menyimpulkan kembali bahwa aspek paralinguistik tersebut semuanya termasuk dalam komunikasi nonverbal, karena sesuai dengan hakikat paralinguistik itu sendiri, paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara atau komunikasi verbal. Aspek ini meliputi nada bicara, nada dan intonasi, volume suara, dan ketinggian nada atau unsur suprasegmental yang digunakan pada suatu pembicaraan. Terima kasih. Itulah hasil Sialinindia dari PPT kami.